Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim. NIM 2892250098 dari Prodi Manajemen. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sugeng Supriyatno SH, SEM, yang mana beliau ini dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun pengertian dari kepemimpinan ini, yang mana kepemimpinan adalah salah satu elemen utama dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kali ini saya akan membahas konsep kepemimpinan dari berbagai sudut pandang, termasuk definisi, ciri-ciri kepemimpinan efektif, gaya kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan peran kepemimpinan dalam organisasi. Di sini, kepemimpinan itu adalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi, motivasi, dan mengarahkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut John C. Maxwell, kepemimpinan ini adalah tentang memberikan pengaruh ya. Menurut dia. Sementara itu menurut Peter Drucker mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki pengikut ya. Itulah sebuah kepemimpinan menurut para ahli. Sini. Adapun ciri-ciri kepemimpinan efektif. Nah, kepemimpinan efektif ini yang memiliki beberapa karakter gitu ya. Ya. Di antaranya satu, integritas. Nah, integritas ini memiliki kejujuran dan etika yang kuat. Nah, yang membangun kepercayaan dari anggota tim. Nah, itulah ya. Maka seorang pemimpin harus memiliki integritas yang kuat. Lalu memiliki visi yang jelas. Nah, seorang pemimpin itu mampu menetapkan tujuan dan arah yang jelas untuk masa depan organisasi ataupun perusahaan. Nah, maka seorang pemimpin ini harus jelas ya, tujuannya apa, kemampuannya apa untuk yang akan dia kerjakan. Lalu kemampuan komunikasi. Nah, ini penting. Efektif dalam menyampaikan pesan dan mendengarkan anggota tim. Nah, maka sebuah pemimpin itu harus punya komunikasi yang baik sehingga dia mampu menyampaikan pesan atau mendengarkan dari anggota-anggota tim. Terus seorang pemimpin itu memiliki pengambilan keputusan. Nah, mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam sesuatu yang kompleks. Nah, maka sepemimpin ini harus punya keputusan yang baik di sesuatu yang kompleks gitu ya. Dia harus mengambil langkah-langkah cepat sehingga keputusan itu bisa baik untuk semuanya. Lalu pemimpin itu harus kemampuan untuk menginspirasi, memberikan motivasi dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka ya, penting. Lalu gaya kepemimpinan. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam organisasi.
Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Nah, pemimpinan ini mengambil semua keputusan tanpa konsultasi ya dengan anggota tim. Nah, gaya ini efektif dalam suatu krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai kepemimpinan otoriter karena situasi dan kondisi bisa jadi di saat kritis dia harus punya keambilan keputusan tanpa konsultasi, tapi keputusan itu baik gitu ya. Nah, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan melibatkan anggota tim dalam memproses mengambil keputusan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen anggota tim. Maka jarang sekali ya seorang demokratis ya mungkin secara mulutnya demokratis tetapi di belakang kita itu nggak tahu ya cara memimpin itu. Lalu yang ketiga itu kepemimpinan fair atau laissez-faire. Nah, kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya tim untuk membuat keputusan. Nah, gayanya cocok untuk tim yang sangat terampil dan mandiri. Nah, bahwa kepemimpinan ini dia kebebasan penuh kepada anggotanya sehingga untuk mengambil keputusan. Nah, gaya ini cocok untuk tim yang sangat terampil dan mandiri. Lalu ada teori kepemimpinan. Nah, teori ini membantu memahami bagaimana kepemimpinan dapat dilakukan dengan efektif. Nah, beberapa teori utama meliputi teori sifat. Nah, teori sifat ini menyatakan bahwa kepemimpinan efektif didasarkan pada sifat atau karakter tertentu yang dimiliki individu. Ya, teori sifat ini yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Nah, lalu teori perilaku. Nah, teori perilaku ini fokus pada tindakan dan perilaku pemimpin. Nah, bukan sifat bawaan, menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Ini sangat penting ya dari perilaku sehingga kita punya etika yang baik. Nah, lalu teori kontingensi. Nah, teori ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan itu tergantung pada situasi tertentu. Nah, tidak ada suatu gaya atau kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Di sini akan ada perbandingan dari kepemimpinan transformasional dan transaksional, yang mana dua-duanya ini pendekatan utama dalam kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional meliputi memotivasi dan menginspirasi anggota-anggotanya anggota tim untuk mencapai lebih dari yang diharapkan. Pemimpinan transformasional ini fokus pada perubahan dan inovasi. Nah, yang jelas kepemimpinan ini dia selalu mengasihkan, jadi pasti masukan atau mungkin kata-kata mutiara ya, sehingga si tim itu anggota tim itu memiliki kinerja semangat bertambah untuk mengharapkan yang lebih dari yang ditargetkan. Lalu kepemimpinan transaksional. Pemimpinan ini berfokus pada pertukaran yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Nah, pemimpinan transaksional ini lebih fokus pada tugas dan kinerja ya. Dua-duanya bagus dan memiliki tujuan masing-masing dan memiliki targetnya masing-masing, sehingga kepemimpinan ini bisa diterapkan kepada kita atau kita bisa menjalankan salah satunya. Yang jelas kepemimpinan di sini dua-duanya
bagus. Peran penting dalam organisasi yaitu pemimpin memainkan beberapa peran penting dalam organisasi. Satu, perumusan misi. Nah, menentukan arah masa depan organisasi dan motivasi anggota tim untuk mengikuti misi tersebut. Ya, itu menentukan arahan atau apa sih yang misi dia dari sebuah tim itu apa. Lalu membuat keputusan. Nah, membuat keputusan ini sangat strategis mempengaruhi seluruh organisasi. Nah, ya harus punya keputusan yang tegas seorang pemimpin. Lalu ada ketiga, pengembangan tim. Pengembangan tim ini membimbing, melatih, dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, pengembangan tim ini dia tuh harus membimbing, melatih, ya, ke anggota-anggotanya itu agar apa? Agar mencapai sebuah potensi yang terbaik ya. Mereka itu mungkin dari sebuah itu memberikan arahan, bimbingan, pelatihan ya, sehingga buat dirinya itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Adapun tantangan dalam kepemimpinan, nah, pemimpin ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Nah, satu, menghadapi perubahan. Nah, adaptasi terhadap perubahan ini, lingkungan dapat lingkungan dan dinamika tim. Masih ada ya, dari sebuah tim pasti ada dinamika ya. Kenapa? Karena sebuah tim itu punya pandangan, tetapi menghadapi perubahan ini kepemimpinan itu harus mengambil keputusan yang benar-benar disetujui dan disepakati oleh organisasi sehingga organisasi itu akan berkembang. Nah, lalu ada konflik dalam tim. Nah, maka si pemimpin ini ya, tantangannya itu adalah mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Nah, kadang konflik ini bukan terjadi di luar, tetapi di dalam. Nah, ini sangat sulit, sangat reward gitu ya menghadapi tantangan ini, karena ya di dalam gitu posisi yang berantem itu, sehingga seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan. Nah, yang ketiga itu stres dan tekanan. Nah, seorang pemimpin itu stres karena dia terlalu banyak mikir ke sini, mengelola stres pribadi dan tekanan dari tanggung jawab kepemimpinan, dia itu stres ya. Maka ini menjadikan sebuah tantangan bagi seorang pemimpin karena dia akan mengatur, memanage dirinya sendiri dan mengatur orang lain dan mengarahkannya dengan hati nurani ya, sehingga dia itu harus benar-benar menjaga amarahnya dengan stabil tuh emosi dan tekanan. Coba kita menjadi atau mengambil sebuah contoh dari studi kasus kepemimpinan. Nah, beberapa contoh pemimpin sukses meliputi Nelson Mandela. Dia memimpin dengan misi dan ketabahan, mengoperasi banyak orang melalui perjuangannya melawan apartheid ya. Nah, dia sangat bagus. Lalu ada Steve Jobs yang mana inovasi dan kepemimpinan yang di visioner dalam mengembangkan produk-produk reprosesor di Apple. Nah, yang kita ketahui ya, banyak sekali produk Apple di dalam Steve Jobs yang mana dia memiliki inovasi yang bagus. Oke. Dalam kesimpulan, seorang pemimpin ini yaitu sebuah seni yang memengaruhi dan memberikan motivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpinan yang efektif memiliki integritas, misi yang jelas,
kemampuan komunikasi yang bagus, mengambil keputusan yang baik dan bijaksana, dan kemampuan untuk menginterpretasi pemahaman tentang berbagai gaya kepemimpinan dan teori kepemimpinan dapat membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan dan memimpin organisasi menuju sukses. Nah, inilah bahwa seorang pemimpin itu harus logowo ya dalam sebuah mengambil keputusan, sehingga keputusan itu akan berdampak baik bagi organisasi maupun perusahaan ya untuk di masa yang akan datang. Oke, hanya ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.